yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Takmir Masjid Jami Al-Mujahidin beserta pengurus ingkang sami-sami kita hormati. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin ingkang mugi-mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Boten-boten kalimat ingkang langkung sae kecuali ungkapan syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Alhamdulillah, dua nikmat dikumpulkan oleh Allah, as-sihah wal farah. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak yang sehat tapi tidak sempat, begitu mendengar as-salatu khairum minan naum, artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi lebih menikmati an-naumu khairum minas sholat. Apa benar Indonesia? Tidur itu lebih baik daripada makanya alhamdulillah panjenengan sami dipilih oleh Allah. Ini orang-orang pilihan. Kita tinggalkan tidur kita, kemudian kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mugi-mugi rangkaian ibadah yang kita lakukan mulai tadi bangun tidur panjenengan semuanya dicatat sebagai ibadah maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mugi kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, kata Nabi, berarti dia telah mencintai aku. Dan siapa saja yang mencintai aku, niscaya dia akan bersama aku di surganya Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh termasuk yang mencintai Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kami doa, moga sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kula lanjut materi, wonten pengumuman penting berpilih saking Kementerian Agama bahwa hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024 nanti sore pukul 16.18, berarti jam sekawan langkung 18 menit, posisi matahari persis di atas Ka'bah. Pramila yang rumahnya mungkin merasa belum ke arah kiblat, silakan. Mudah-mudahan besok Senin jam 4:18 menit. Lek saged jamnya dicocoknya jam GMT, jangan sampai keliru nanti, supaya posisinya pas ya. Baik jamaah sekalian, kula namung badhe matur satu ayat saja. Insyaallah ayatipun mangke wonten surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'man sa
tajiduni insyaallah minas sabirin. Maka dibuka di surat As-Saffat insyaallah di ayat 102. Karena ini tanggal 17 Dzulqa'dah yang dengan demikian 13 hari lagi kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Pepilih lagi ngemutaken mawon bahwa 1445 Hijriah sudah mau berakhir, tinggal 1 bulan lebih sedikit. Maka Al-Hasyr ayat 18 surat ke-59 menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri melihat, memperhatikan, mengevaluasi maqaddamat, apa yang sudah dilakukannya di masa lalunya, lighad, untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, sampai 2 kali dalam ayat ini. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah maha teliti atas apa yang kalian lakukan. Terus seandainya tidak terekam oleh CCTV, tidak usah khawatir. CCTV-nya Allah maha canggih. Apalagi kita yakin ada namanya waskat. Napa itu? Nah, kalau dia itu pengawasan melekat gitu. Pulau lebih ke pengawasan malaikat. Jadi roket atlet boten tahu kesel. Roket atlet tidak pernah bosan. Dan yang utama, roket dan atlet tidak mau diajak kompromi. Wow, kalau masih ingat jenengan yang saya baca di surat kedua, surat apa tadi? Alhamdulillah, surat tadi ya. Nah, surah Al-Zalzalah ya. Nah, akhir dari ayatnya berbunyi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jamaah sekalian, monggo kita pahami ayat As-Saffat ayat 102. Insyaallah ini sudah sering disampaikan oleh para khatib. Mugi-mugi semakin mengingatkan kita dan menguatkan kita. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail berusia sanggup berusaha bersama ayahnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail berusia sanggup berusaha bersama ayahnya. Niki pemocah lanang umpami bapake tukang, bocah niki pun iso ngewangi ngangkat botol. Lek ini bocah perempuan, maka wis iso ngewangi masak ya. Nah, walaupun di tempat lain ada yang wanita ngangkat botol juga ya, tidak sedikit banyak laki-laki yang masak ya. Jadi intinya kira-kira kalau bahasa Arabnya balagha, mungkin kita sering mendengar istilah balik. Qala Ibrahim berkata, ya bunayya. Bapak Ibu sekalian, kami bisa dengan kaji ya panggilan mesra ini, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Jadi hari ini memang anak-anak kita butuh Bapak Ibu panggilan mesra, kemudian belayan tangan kita untuk kepalanya, keningnya memerlukan untuk kita cium. Jangan sampai anak-anak kita mangke justru merasa jauh dari orang tuanya. Saya ulangi, jangan sampai anak kita nanti merasa jauh dari orang tuanya. Akhirnya jangan heran kalau ada anak ditanya, "Le, do pengen jadi
Anaknya jawab pengen jadi HP. Loh, kok ora dokter, kok ora insinyur, kok ora guru, kok malah pengen jadi HP? Ya, karena bapak ibu saya itu 24 jam yang dipegang. Arep budal kerja, kok dompet ketinggalan, sekarang tidak terlalu risau. Tapi begitu saking KPR teriki, dumugi setopan KPR perapatan, kok ngerayai HP hilang, kok hilang, carry, ribon. Nah, balik kan, dompetnya carry nggak balik. Tapi karena di HP sudah ada mobile banking, jadi butuh duit saya sudah siap. Jamaah sekalian, maka Ibrahim mengatakan kepada putranya tercinta, ya bunayya, wahai anakku tersayang, inni ara fil manam anni adbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku aku menyembelihmu. Maka ada kalimat indah, fangdur madza taro, maka bagaimana pendapatmu? Jamaah sekalian, di ayat ini Nabiullah Ibrahim tidak mengatakan aku oleh perintah Allah gelem awakmu tak beleh, betul. Tapi apa kata beliau? Fangdur madza taro, maka bagaimana pendapatmu? Maka insya Allah hikmahnya kita sampaikan di belakang. Qala, maka Ismail yang masih usia kecil itu menjawab, ya abatif al-ma tu'mar, ayahku sayang, lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama ini tentu merupakan pembelajaran pripun kula panjenengan sami untuk berkorban. Maka di surah Al-Kautsar jelas nih ayatnya, monggo diwaos sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masyaallah. Di ayat kedua Allah menyebut fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nyun sewu yang belajar bahasa Arab pasti paham bahwa kata wanhar itu bentuknya amar, bentuknya kata perintah. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, nah bisa dipastikan jamaah sekalian, perintahnya Allah pasti sesuatu yang baik untuk kita. Maka perintahnya wanhar dan berkorbanlah. Insya Allah semoga tahun ini kula dengan sami termasuk yang bisa berkorban ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah dapat berapa kelompok Pak Lutfi? Oh, simula berapa? Baru 2 kelompok, sudah tanggal 27. Mudah-mudahan karena kalau berdasar kalender hari rayanya tanggal 17 kalender B. Kita lihat nanti sambil kita menunggu pengumuman. Nah, jamaah sekalian, mudah-mudahan nanti kita tahun ini bisa melaksanakan ibadah kurban karena banyak dimensi penting yang terkandung dalam hal itu. Nah, sampai-sampai Rasulullah memberikan gambaran indah, orang-orang yang berkurban, lek pengen ngitung pahalanya, silakan ngitung bulunya binatang. Oke, lek pengen singunan jenengan. Singunan itu apa?
menghitung nilai pahalanya kurban, silahkan hitung pori-porinya binatang. Tentu di situ yang luar biasa. Makanya monggo, mudah-mudahan Allah memudahkan kita tahun ini untuk bisa berkurban. Seandainya derek pripun, mintalah kesempatan kepada Allah untuk bisa bertemu Idul Adha yang akan datang 1446 Hijriah. Tentu jangan hanya sekedar pengen ketemu, tetapi ada ikhtiar. Pokoknya kalau mendekati Idul Adha begini Bapak Ibu, pasti perbandingannya pertama dengan rokok. Nah ini para ahli hisab ya, ketika ditanya gimana tahun ini, waduh saya tidak ada rezeki untuk itu ya. Nah terus ketika ditanya rokoknya sehari berapa, alhamdulillah hanya 1 pak. Pertanyaannya 1 pak berapa, alhamdulillah hanya Rp25.000. Itu rokok-rokok ini. Oh, tidak usah disebut merek ya. Nah, intinya 1 hari 1 bungkus Rp25.000. Seandainya Bapak Ibu jenengan kalkulasi, jenengan nyisihkan ngelongi 1/3 dari itu, kemudian jenengan tabung Rp5.000 per hari, insya Allah setahun jenengan sudah mendapatkan 1.800.000 kalau tahunnya kita hitung 365 hari. Jadi apa Pak? Jadi artinya Pak Ibu-ibu sebenarnya punya potensi untuk bisa berkorban tiap tahun. Misalkan 1 hari masukkan ke kotak 5.000 saja, 1.800.000. Kalau belum bisa masuk kelompok sapi, tambahin 200.000, mungkin bisa untuk beli kambing yang sudah masuk dalam hukum boleh digunakan untuk berkorban. Nah, ini tentu bagi ahli hisab juga tidak mudah ya. Mengelongi 1/3 itu lagi angin Pak. Nah, maka semuanya kembali innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kita meniatkannya bagaimana. Lah itu kadang-kadang Pak menyesalnya kalau sudah mau dekat. Lah ngeten iki kon yang saya isinya 3 juta urunannya. Di sini pindah urunannya? Dari 3.100.000. Ya, 3.100.000 lenggel Pak. Yo anyep, yo berat. Itu mesti mikir lagi itu wayahe masuk sekolah. Wayahe anak-anak kenaikan kelas. Wayahe tuku seragam, belum lagi kebutuhan lainnya. Pasti berat. Tapi ketika kula dengan sami komitmen mulai awal Muharram 5.000 setiap hari, insya Allah tidak berat. Sing penting dengan taruh di kotak, dikunci, kuncinya di gua Pak. Soalnya kuncinya kok sih dicempel nih pertengahan terus diinjak pas dompet, itu sih disilih, sih ya tak silih gitu ya. Ya tahu betul ya. Jadi yang pertama, mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki, kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Kenapa? Rasulullah bersabda, amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim di hari raya Nahar adalah meneteskan darah dari hewan kurban. Tidak ada amalan yang lebih baik kata Nabi dibandingkan meneteskan darahnya hewan kurban pada hari raya Nahar. Sehingga perintahnya tadi kan wanhar dan berkurbanlah. Jamaah rahimakumullah, tetes yang pertama itu mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa menggerakkan hati kita untuk senantiasa mengikuti syariat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, pembelajaran dari kisah Ibrahim dan Ismail adalah ikhtiar kita. Monggo hari ini, saat ini, hubungan
pas hari raya kemarin, misalkan ada yang matur begini, Pak Takmir, saya itu sudah baik ke dia loh, tapi dia kok membalas jelek ke saya. Apa yang harus saya lakukan? Niku tanyanya ke jenengan yang jawab berikut. Nah, sing susah niku jawab beleh ragu bolo dhek lah ya apa. Nah, itu yang susah ya. Kalau ada orang lain memutus silaturahmi kepada kita mengambil sikap itu, berarti apa bedanya kita dengan dia? Maka apa kata Nabi? Ikuti saya. Sil bareng-bareng. Man qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman dzalamaka. Dari depan 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kok hafal sil itu lumayan ya. Cuman kalau sil itu yang penting. Jadi Rasulullah memberikan jawaban indah. Perhatikan jari saya, silman qata'aka itu artinya ibarat rantai yang putus. Kata Nabi, sambunglah. Sil itu maknanya sambunglah. Man qata'aka, kepada orang-orang yang memutus persaudaraan dengan kami. Jadi kalau ada orang lain berperilaku memutus silaturahmi dengan kita, maka Nabi ngajari jangan dibalas dengan memutus juga, nanti semakin jauh. Maka perintahnya Nabi, sambunglah. Enteng apa ini? Apa napa enteng? Bagi piantun ingkang jembar dadane insyaallah enteng. Tapi orang yang sempit dadanya akan mengatakan, lekok gengsi iman. Enak nek dhewe ora enak nek aku. Maaf ya, ini barangkali penting bagi kita semuanya. KPR sini sekarang berapa RT, Pak? Oh, alhamdulillah sudah 17. 17 ya. Nah, mudah-mudahan nanti tambah 1 RT lagi jadi 18. Mata ya. Kita tambah meneh ya. RT-nya. Nah, tentu bukan banyaknya RT yang menjadi istimewa, tetapi bagaimana RT itu benar-benar terwujud dalam kehidupan kita, rukun tetangga. Bapak Ibu sekalian, mohon doanya. Kemarin ibu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 13 Mei kemarin. Sebelum dipanggil, kebiasaan saya itu kalau mengunjungi ibu di Bogor Jiwan Madiun itu, saya biasanya berikan sederhana siomay. Mbak Kulon itu senang siomay. Menjelang 2 minggu, Pulau mau melihat saudara di Ponorogo yang sakit. Saya mampir, delalah lali betul-betul siomay. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu, Mbak Pulau sudah ada doyan siomay. Betapa menyesalnya Marsono hari ini, ya, ketika Mbak Pulau masih doyan siomay. Sekali itu saya tidak bisa membawakan. Maka pepiling kagem para putra, monggo ketika masih punya orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Istilahipun Pak Heri mikul dhuwur mendem jero ngluhurke asmane wong tua. Maka monggo yang masih punya kesempatan punya orang tua, jangan sia-siakan. Milane lagu Roma Irama itu pas. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Biasanya kalau setiap minggu pulang, seminggu sekali saya pastikan pulang. Nah sekarang saya sudah mau pulang, waduh ternyata menurut saya sudah tidak ada. Maka monggo
Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Saulangi, Ibrahim boten mengatakan, nah saya dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu, mau gak mau kamu saya sembelih. Tidak. Apa kata beliau? Nah, saya dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu, apa pendapatmu? Artinya apa? Ibrahim memberikan keteladanan umat kula dengan sami agar kita demokratis terhadap anak, jangan arogan. Apalagi bocah sakniki Bapak Ibu. Coba nek niku pakai bahasanya belum awak tak beleh. Nek musuh bocah sakniki dibeli. Oh, saurunge Bapak beleh tak beleh. Itu. Nah, tapi ternyata dahsyat kalimatnya Nabiullah Ibrahim. Beliau menunjukkan jadi orang tua tidak boleh arogan. Yang susah lagi, orang tua merasa tidak pernah punya salah kepada anak, itu yang jadi masalah. Padahal kalau mau jujur, kita pernah nggak berbuat salah sama anak? Nah, bahkan ada nih anak yang super nakal, ketika ditanya, bikin nakalmu orang ngomong gitu ya, orang jamak. Dan jawab sederhana, Pak, saya itu di rumah nggak pernah ketemu hari selain Senin. Nah, ketemu bapak Senin, nih. Ketemu ibu Senin, nih. Ketemu mbak Senin. Nggak pernah ketemu Selasa, Rabu apalagi ya. Senin terus. Maka bisa dipastikan, nggak usah jauh-jauh, bapak-bapak nih, bapak-bapak. Kok neng omah diseneni kalau bojo, jenengan jangan di rumah Pak. Lho sik to. Wis disarkan ibu. Pripun Pak? Jenengan diseneni kalau wong wedok. Kira-kira jenengan tidak akan nyaman di rumah. Demikian juga dengan istri. Lah istri selalu salah dalam pandangan suami, maka istri pasti tidak akan merasakan kenyamanannya. Maka piantun-piantun sepuh dulu Bapak Ibu itu punya konsep yang dahsyat, walaupun maaf ya, pendidikannya mungkin tidak tinggi. Apa kata orang tua kita dulu? Lendo lationo royoan salah, ojo royoan. Coba kalau kita royoan benar, yang lahir apa? Suketeki. Kok suketeki Pak? Wong salah ora gelem. Nek awake dhewe royoan benar. Tapi nek awake dhewe royoan salah, persis yang dicontohkan Nabi. Ketika kondur, ya kayak Pak Fadlan itu kan kondurnya kadang galuh gitu ya. Seperti saya itu kadang pulangnya jam 12, jam 1 malam. Assalamualaikum. Nah, sampai 3 kali kok istri tidak mendengar, di WA juga tidak mendengar, di telepon tidak mendengar. Sampai depan rumah pripun Pak Bapak? Jejak pintu beda, dijejak ya malah rusak. Nanti yang rugi kita sendiri. Nah, maka tentu Rasulullah menjadi contohnya. Rasulullah yang jauh karena bawa serbannya digelar di depan pintu. Begitu pada esok, begitu dini hari, Aisyah bangun, begitu dibuka pintu, terkejut itu Aisyah, langsung minta maaf Aisyah, bukan malah menyanyi. Apa kata Aisyah? Maaf ya Rasulullah, saya tadi malam tidak mendengar. Niku lek Rasul nun sewu, niku lek wong lanange awake dhewe Pak, kira-kira lek begini lho. Utara wong wedok. Ya, turu kaya lah, saya begini, kebu gak ngerti apa-apa kenek terus itu. Wedok turu kaya kebu, di telepon, di WA, dijodohi, disalam sampai 3 kali, gak kerungu-kerungu. Yang saya begini, kalau Rasulullah ternyata enggak, apa jawaban beliau? Ini hebatnya Rasulullah. Walaupun kita belum bisa semakam dengan Rasulullah dan kemungkinan tidak akan bisa, tapi monggo berikhtiar. Rasulullah menyampaikan, Aisyah, bukan kamu yang salah, aku yang salah. Pulangnya kemana? Habis itu kayak habis, gitu. Nah, berpelukan indah.
ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo kita bangun rumah tangga yang oleh Pak Fadlan sering didoakan bagi para pengantin, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua, pembelajaran indahnya, monggo kita bina rumah kita, rumah tangga kita untuk bisa seperti idealnya rumah tangganya Nabiullah Ibrahim beserta istri dan anak-anaknya. Monggo mungkin di-googling oleh jenengan. Kalau belum bisa baca kitab, baca Google. Bagaimana kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Yang ketiga, jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah. Hari ini jujur kita ngelus dada. Kemarin ada tamu beberapa orang ke rumah. Kebetulan semuanya profesinya jadi guru. Kemudian cerita suka dan dukanya. Kira-kira yang sering diceritakan apa nih? Dukanya. Pas nomor sertifikasi orang cerita. Nah itu kita ya, kita banget kayaknya. Lagi yang saya bocah beli anu gak kena ditotok, kita cerita ke orang. Tapi begitu kelunting, nah sertifikasi teko, tidak pernah kita cerita kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi keinginan kita seperti doa yang selalu kita panjatkan kehadiran Allah. Doanya, Rabbana hab lana min azwajina, lanjut, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, kita pengen anak-anak kita jadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu nek dirasane nganggo ati nyenengi ati, didelok nganggo mata ngresepke mata, dirungokne nganggo kuping ngenakne kuping. Itu kalau anak-anak kita jadi anak-anak yang solihah. Coba bisa dibayangkan ketika anak kita kebalikannya jadi anak yang salah. Jadi anak yang salah. Maka apa? Dirasane nganggo ati mana sati, didelok nganggo mata nyempeti, dirungokne karo kuping beki. Naudzubillah billahi. Bapak Ibu sekalian, jadi yang ketiga, monggo kita berikhtiar, berusaha. Nek jenengan maaf ini karena saya lihat yang anak-anaknya belum maksimal. Nah, kalau jenengan para orang tua sudah punya wadah subur, mudah-mudahan setelah ini ada wadah untuk anak-anak kita yang masih SD, SMP, SMA. Alhamdulillah SD kecenderungannya punya wadah TPA atau TPG. SMP yang mulai hilang, SMA apalagi. Maka perlu takmir juga berpikir apa yang bisa dilakukan oleh takmir, oleh kita RW untuk bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Insya Allah masjid ini sudah ada wifi-nya gitu. Oh sampun, alhamdulillah. Tapi caca di seneng wifi nang mriki betul. Wah, alhamdulillah alhamdulillah wifi nanti pas ora waktu sholat Pak. Wayahe waktu sholat dan muallim gitu. Dan kita positif thinking anak-anak kita ajak ke sini supaya untuk memakmurkan masjid. Maaf, kita terbatas Bapak Ibu, usia kita terbatas. Rasulullah hanya 63 tahun. Hari ini yang sudah 62 tahun 11 bulan. Kudune siap. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi monggo panjenengan sami berusaha membuat rumah kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, percakapan Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail
ini mengajarkan kepada kula lan panjenengan sami bahwa karena ini adalah perintah berkorban, hikmah diantaranya dari korban adalah supaya kula lan panjenengan sami punya kepekaan dan kepedulian sosial. Maaf, kemarin sudah puasa 1 bulan digembleng, ngene kita rasane wong luwe. Maka semoga setelah itu, kalau sering saya pakai istilah ini, jangan puas ketika kita sudah solid secara individu, tapi monggo belajar untuk menjadi orang yang solid secara sosial. Maka hadisnya jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memiliki manfaat bagi orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kula dengan sami mau belajar tentang sejarahnya para sahabat Rasulullah yang mereka semuanya tentu tidak semua jadi orang kaya. Bahkan kalau dengan tahu Bilal bin Rabah itu diinfokan oleh Rasulullah bahwa terompahnya sudah ada di surga. Masya Allah. Apa yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah? Dia berpikir, kalau saya mau sedekah pakai duit, saya tidak punya duit. Saya mau sedekah pakai harta, saya tidak punya harta. Saya mau sedekah pakai yang lain, saya tidak punya. Saya punyanya adalah suara untuk adzan dan tenaga. Maka itu yang digunakan oleh Bilal bin Rabah yang mengantarkan beliau ke surganya Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kisah ini terakhir ini nanti menjadi pepiring untuk kita semua. Jadi Fatimah putrinya Rasulullah suatu ketika itu giling gandum. Kalau di sini giling padi. Zaman orang-orang tua kita pengen menjadikan gabah ke gabah ke beras dinapakne Pak Bri. Zaman dulu ditutu nggih, ditutu niku dinapakne. Nah, dideplok ngangge lesung nggih atau lumpak kali alu. Nah, Fatimah menyatakan pada waktu suatu saat tertentu, Fatimah didatangi oleh Rasulullah. Beliau dalam keadaan sedang runtuh, sedang menggiling gandum. Apa kata Fatimah? Wahai ayahku sayang, disampaikan ke suami saya supaya suami saya membeli budak. Kalau sekarang mencari pembantu biar pekerjaan saya ringan. Jenengan kalau anak wedok yang sudah nikah pradul ngeten iki, apa jawaban jenengan? Ya, apalagi yang dulunya mungkin kurang setuju dan mungkin ribut. Priye diomongi angeleran, dipakira karo dhek. Malah maksa ra kono dhewe saiki nggih bahaya. Apalagi kalau sudah sampai wis bojoe oleh mbok pengen tinggalane alhamdulillah jangan. Itu tidak memberikan solusi. Dan itu nanti kalau begitu terus maka anak kita akan terus tidak nyaman dalam hidupnya. Rasulullah memberikan jawaban yang dahsyat selaku orang tua. Wahai anakku sayang, apa yang kamu lakukan itu satu akan mengangkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang masak, nyuci, nyetrika, bapak bekerja dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Demi Allah Bapak Ibu, itu akan mengantarkan kita pada posisi yang terhormat. Yang kedua, insya Allah Fatimah, apa yang kamu lakukan akan menghapuskan dosa-dosamu. Sehingga maaf ya, jangan dinilai bekerja itu bukan ibadah. Seandainya kita paham inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka sesungguhnya proses bekerja adalah proses untuk ibadah. Maka dengan buka mungkin di surat yang ke-28 ayat 77.
Selain Allah memerintahkan kita mencari bekal akhirat, Allah juga pesan jangan lupa nasib kita di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, maka itulah keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia dengan kerja keras. Kesimpulannya satu, monggo mudah-mudahan kalau dengan belajar bahasa Arab kurban itu makna lainnya adalah pendekatan. Asal katanya dari korba yang korubu kurbanan. Artinya apa? Semoga ibadah kurban dan ibadah lainnya sebagai ikhtiar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata penyanyi cilik dulu ya, bahwa tempat yang paling indah adalah keluarga. Masa yang paling indah adalah masa bersama keluarga. Kehidupan yang paling indah adalah bersama keluarga. Monggo diupayakan rumah tangga kita menjadi baiti jannati, rumah tangga yang laksana surga. Kesimpulan yang ketiga, kita akan tambah bahagia Bapak Ibu ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk membuat orang lain tersenyum. Wah, saya tidak punya duit, tidak harus pakai duit untuk berbuat baik. Misalkan jenengan lagi jalan, di tengah jalan ada batu segini, jenengan iki kolek bengi, enek motor, lampune tidak padam, terus nerak iki akhirnya jatuh. Jenengan bismillah tak singkirkan batu ini. Bisa jadi loh Bapak Ibu, hanya dengan itu Allah memasukkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Maaf bapak-bapak yang bekerja, bisa jadi karena pekerjaan itu Allah memasukkan kita ke surga. Yang saya ibu-ibu yang belum punya mesin cuci, kemudian harus nyuci ngeten, ya bisa jadi itu menjadi sebab ibu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Syakur, kami bersyukur kehadiratmu ya Allah pagi hari ini di rumahmu ini ya Allah, di Masjid Jami Al-Mujahidin. Engkau anugerahi kami nikmat iman Islam ya Allah. Kami dapat melaksanakan ibadah salat subuh yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, anugerahi kehidupan dunia kami, hidup yang penuh kebahagiaan. Mudahkan urusan kami ya Allah, urusan rumah tangga kami ya Allah, urusan pekerjaan kami ya Allah, urusan pendidikan anak-anak cucu kami ya Allah. Wabil khusus urusan ibadah kami kepadamu ya Allah. Sekiranya Engkau memberikan ujian kepada kami yakin ya Allah itu tidak lain untuk mengangkat harkat dan martabat kami. Anugerahi kami ya Allah jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Ya Allah, anugerahi kami semua kesehatan. Jauhkan kami dari segala bentuk penyakit ya Allah. Sekiranya ada di antara kami, di antara saudara kami yang hari ini Engkau uji sakit ya Allah, anugerahi kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Anugerahi kami panjang umur yang terhias dengan kebaikan. Jangan biarkan umur kami terhias dengan dosa dan maksiat. Suatu saat kelak ya Allah, di saat takdir kematian Engkau gariskan untuk kami, izinkan dan ridhoi kami menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan ya Allah kematian kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan
kami di atas agama-Mu. Ya Allah, anugerahi masing-masing dari jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, juga warga RW 9 KPR Bukit Silosari Permai ini ya Allah, agar masing-masing warganya, agar kami semuanya memiliki hati yang bersih dan sehat. Dengan hati yang bersih sehat itu ya Allah, jadikan kami saling mencintai, bukan saling mencaci maki. Jadikan kami saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Jadikan kami saling tolong menolong, bukan saling mendolimi. Jadikan kami saling menyambung silaturahmi, bukan memutus silaturahmi. Ya Allah, anugerahi kami atas istri, suami, anak-anak, saudara, teman dan tetangga kami, agar mereka semua menjadi penentram ketika hati kami merasakan, penyejuk ketika mata kami memandang, pembahagia ketika telinga kami mendengar. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rezeki, apapun jenis pekerjaan kami ya Allah, jadikan itu sebagai sarana Engkau melimpahkan nikmat dan rizki-Mu kepada kami. Bukalah untuk kami semua ya Allah pintu rizki-Mu seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Berkahi setiap rizki yang telah Kau berikan kepada kami. Berkahi pula setiap rizki yang akan Kau berikan kepada kami. Ya Allah, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah. Ya Allah, berkumpulnya kami di pagi hari ini, jadikan sebab ya Allah Engkau mengumpulkan kami kelak di syurga-Mu. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, sebelum saya tutup, astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah menawi wonten ingkang kepleset saking atur kula, dan kepada jamaah sekalian, Mbok Biye selama setahun bergaul kali panjenengan, ada kata, ucapan, dan perbuatan kawula ingkang kirang mujukrana malah kepara damel panjenengan kecewa. Marsana mohon maaf nggih. Marsana minta maaf nggih. Sehingga nol tidak ada lagi dosa di antara kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.